Baik, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan 1. Filsafat adalah sebagai analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata konsep. Ini merupakan suatu fungsi filsafat. Hampir segenap filsuf mempergunakan metode analisis tertentu untuk menjelaskan arti istilah dan memakai bahasa. Isi filsafat ditentukan oleh objek apa yang dipikirkan. Objek yang dipikirkan oleh filsafat ialah segala yang ada dan mungkin ada dalam bagian sejarah. Jerome mengawali dengan cerita tentang era filsafat awal, yakni masa era Yunani kuno. Kesimpulan 2. Filsafat adalah sebagai analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Ini merupakan suatu fungsi filsafat. Hampir segenap filsuf mempergunakan metode analisis tertentu untuk menjelaskan arti istilah dan pemakaian bahasa. Isi filsafat ditentukan oleh objek apa yang dipikirkan. Objek yang dipikirkan oleh filsafat ialah segala yang ada dan mungkin ada dalam bagian sejarah. Jerome mengawali dengan cerita tentang era filsafat awal, yakni masa era Yunani kuno. Kesimpulan 3. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ta-onta berarti yang beranta dan logi berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Maka ontologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang keberadaan. Term ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf. Menurut etimologi, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, pengetahuan, dan logos atau ilmu yang sistematis, teori. Aksiologi membahas tentang masalah nilai. Istilah aksiologi berasal dari kata aksio dan logos. Aksio artinya nilai atau sesuatu yang berharga, dan logos artinya akal. Teori aksiologis artinya teori nilai, penyelidikan mengenai kodrat, kriteria, dan status metafisik dari nilai. Kesimpulan 4. Rasionalisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang berpendirian bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dan dapat dipercaya adalah akal. Rasionalisme tidak mengingkari peran pengalaman, tetapi pengalaman dipandang sebagai perangsang bagi akal atau sebagai pendukung bagi pengetahuan yang telah ditemukan oleh akal. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang berpendapat bahwa empiri atau pengalamanlah yang menjadi sumber pengetahuan. Kesimpulan 5. Jiwa dan raga memiliki hubungan yang erat. Keduanya saling mempengaruhi dan saling membantu. Raga sebagai tempat bagi jiwa, dan raga merupakan syarat mutlak terciptanya jiwa. Pengaruh jiwa terhadap raga tidak dipaksakan. Kapanpun jiwa ingin menggerakkan raga, maka raga akan menaatinya. Kesimpulan 6. Filsafat pendidikan psikologi, pendidikan humanistik adalah filsafat pendidikan yang memandang pendidikan sebagai proses memanusiakan peserta didik sehingga mampu berkembang dan beraktualisasi diri dengan segenap potensi asli yang ada dalam dirinya. Kesimpulan 7. Bermain atau play merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas-batas ruang dan waktu tertentu yang sudah ditetapkan menurut aturan yang telah diterima secara sukarela, tapi mengikat sepenuhnya dengan tujuan dalam dirinya, disertai oleh perasaan tegang dan gembira dan kesadaran. Kesimpulan 8. Bermain atau play merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas-batas ruang dan waktu tertentu yang sudah ditetapkan menurut aturan yang telah diterima secara sukarela, tapi mengikat sepenuhnya dengan tujuan dalam dirinya, disertai oleh perasaan tegang dan gembira dan kesadaran. Bermain play mempunyai sifat esensial, adalah aktivitas untuk hiburan, tidak dipertandingkan. Kesimpulan 9. Kajian filsafat olahraga didasarkan pada 3 konsep, yaitu bermain atau play, permainan atau games, dan olahraga atau sport. Ketiganya memiliki arti dan aktivitas yang berbeda. Bermain atau play adalah bentuk kegiatan yang tidak produktif yang tujuannya adalah memberikan kesenangan pada diri sendiri. Permainan yang diorganisir games, olahraga atau sport sebagai bentuk aktivitas bermain yang diorganisasikan sedemikian rupa dengan seperangkat peraturan dan pertandingan dengan menggunakan tolak ukur
keterampilan fisik orang yang melakukannya. Kesimpulan 10. Olahraga adalah bentuk perilaku gerak manusia yang spesifik. Arah dan tujuan berolahraga, termasuk waktu dan lokasi kegiatan dilaksanakan sedemikian beragam, sehingga sebagai bukti bahwa olahraga itu merupakan sebuah fenomena yang relevan dengan kehidupan sosial. Olahraga juga ekspresi berkarya pada manusia. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.